Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, bila pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas perihal perjuangan dakwah Rasulullah di kota Makkah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perihal meneladani perjuangan Rasulullah di Madinah. Hal pertama yang penting untuk kita ketahui pada pembahasan kali ini yaitu apa sih yang menjadi latar belakang Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya dahulu untuk hijrah dari Makkah dan melanjutkan dakwahnya di Yastrib atau Madinah. Baik, setidaknya di sini ada 3 sebab yang melatar belakangi hadirnya peristiwa tersebut. Yang pertama, yaitu wafatnya sosok-sosok berpengaruh yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa sajakah mereka? Sosoknya yaitu Khadijah yang notabene merupakan istri dari Rasulullah SAW. Adapun sosok selanjutnya yaitu Abu Thalib, yang mana beliau merupakan paman dari Rasulullah SAW sekaligus bangsawan dari kaum Quraisy itu sendiri. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya dua tokoh tersebut merupakan sosok yang memiliki pengaruh penting dalam keberlangsungan dakwah Nabi Muhammad SAW. Terlebih, baik Khadijah maupun Abu Thalib merupakan sosok yang selalu menjadi pembela utama dari adanya ancaman para kafir Quraisy. Itu yang menjadi sebab pertama mengapa hadirnya peristiwa tersebut. Adapun yang menjadi sebab selanjutnya yaitu datangnya penduduk Madinah yang kemudian memeluk ajaran Islam dan mengajak agar Nabi SAW hijrah ke Madinah. Setidaknya terjadi dalam beberapa waktu. Yang pertama yaitu terjadi pada 621 Hijriah, di mana sebanyak 13 orang Madinah datang ke Bukit Aqobah untuk kemudian berikrar dan memeluk ajaran Islam. Adapun pada kesempatan lainnya, pada 622 Hijriah tepatnya, terdapat 73 orang dari suku Aus dan juga Khazraj di Madinah. Mereka datang pada mulanya untuk menunaikan ibadah haji, lalu kemudian mengajak Rasulullah SAW beserta para pengikutnya untuk hijrah ke Madinah karena mereka di sana akan memberikan jaminan perlindungan, jaminan keamanan sehingga mereka dapat hidup dengan damai, dapat hidup dengan tentram, berbeda halnya dengan apa yang sedang mereka rasakan di Makkah. Seperti itu. Adapun yang menjadi sebab terakhir hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah yaitu karena terjadinya pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bentuk dari pemboikotan tersebut digambarkan meliputi beberapa hal, seperti halnya melarang perdagangan, lalu pernikahan, dan juga bahkan sampai pergaulan pun itu dilarang dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan adanya sikap yang dilakukan oleh kafir Quraisy tersebut memaksa Nabi Muhammad beserta para pengikutnya, mereka akhirnya harus hijrah ke Madinah.
Itulah sedikit bagian yang menjadi latar belakang hijrahnya Rasulullah ke Yastrib atau Madinah. Baik, selanjutnya yang perlu kita ketahui berkenaan dengan hijrahnya Nabi Muhammad beserta para pengikutnya ke kota Madinah, yaitu strategi dakwah yang Nabi jalankan di sana. Setidaknya terdiri atas 3 hal. Apa sajakah itu? Yang pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, berkirim surat kepada raja-raja atau penguasa negeri-negeri. Lalu yang terakhir, melakukan penaklukan Mekah. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari strategi yang pertama. Strategi yang pertama, Nabi beserta para pengikutnya berupaya untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Apa saja contohnya? Yaitu seperti membangun masjid, yang mana masjid pada zaman dahulu dijadikan sebagai tempat yang begitu penting. Di samping tempat ibadah, mereka pun melakukan beberapa aktivitas sosial yang memungkinkan di dalam masjid tersebut. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah sehingga terjalin kekerabatan di antara kaum muslimin di sana. Lalu yang terakhir, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Jadi, karena di Yastrib atau Madinah tidak hanya beragama Islam, terdapat beberapa pemeluk agama lain, maka selain hubungan yang baik di antara kaum muslimin, Nabi pun berupaya melakukan jalinan persahabatan dengan mereka yang bahkan bukan pemeluk agama Islam sekalipun. Itulah yang menjadi strategi pertama Nabi ketika berdakwah di Madinah. Adapun strategi yang kedua yaitu berkirim surat kepada raja-raja atau para penguasa negeri. Dalam hal ini, yaitu Nabi memberikan utusannya untuk memberikan syiar kepada penguasa-penguasa di suatu negeri agar mereka mau menerima dan juga memeluk ajaran Islam. Di antaranya, surat tersebut diberikan kepada Raja Ghassan, Raja Mesir, Raja Abyssinia, Persia, dan juga Romawi. Meskipun setelah dilakukan upaya ataupun strategi yang kedua ini, pengikut dari Nabi Muhammad SAW sejatinya masih berpusat di Madinah saja, karena beberapa utusan yang dikirimkan oleh Rasul tadi memiliki hambatan-hambatan dan juga penolakan-penolakan yang dilakukan oleh penguasa negeri-negeri yang dituju. Adapun yang menjadi strategi dakwah dari Nabi Muhammad SAW yang terakhir, yaitu dengan melakukan penaklukan Makkah. Nah, di dalam strategi yang terakhir terjadi 2 momen penting, yaitu dibuatnya perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang pertama perlu diingat dalam peristiwa penaklukan Makkah, yaitu dibuatnya perjanjian Hudaybiyah. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, perjanjian Hudaybiyah ini merupakan upaya diplomasi yang dilakukan agar setidaknya dapat meredakan ketegangan di antara pihak Muslim dan kaum Quraisy pada saat itu, serta untuk mengkaji kemungkinan umat Islam dapat melangsungkan kunjungan ke Ka'bah sebagai salah satu ritual umat Muslim. Itulah urgensi dibuatnya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Adapun momen penting kedua yang terjadi pada penaklukan Makkah ini, yaitu momen ketika kaum kafir Quraisy secara sepihak membatalkan
perjanjian tersebut karena mereka merasa adanya perjanjian tersebut justru merugikan mereka dan menambah jumlah pasukan umat muslim, menambah jumlah mereka yang tertarik untuk beragama Islam. Oleh karena itulah, selanjutnya dilakukan penaklukan Makkah. Itulah kira-kira strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, melalui hal tadi dapat kita ketahui bahwa terdapat substansi dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa sajakah itu? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW membina persaudaraan antara kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Karenanya, di sini Nabi Muhammad SAW membangun beberapa aspek seperti halnya masjid dan lain sebagainya agar dapat terjalinnya harmonisasi di antara kaum Ansor yang mana mereka merupakan penduduk Madinah dengan kaum Muhajirin yang pada dasarnya merupakan kaum pendatang dari Makkah ke Madinah, agar mereka bisa saling bekerja sama, bisa saling melindungi satu sama lain. Adapun substansi dakwah Nabi yang kedua di Madinah yaitu membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam hal ini, masyarakat satu sama lain bisa memberikan jaminan kebebasan beragama serta menunaikan ritual-ritual keagamaan. Kalau untuk umat muslim seperti halnya azan, sholat, zakat, dan juga berpuasa. Itulah yang menjadi substansi kedua dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun yang menjadi substansi terakhir dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan juga sosial. Hal ini semata-mata agar kehidupan umat muslim dan penduduk Yastrib di sana bisa hidup secara damai, tentram, dan juga sejahtera. Itulah kira-kira yang menjadi substansi dakwah Nabi SAW di Madinah. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa dalam memperjuangkan eksistensi ajaran Islam di Madinah, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasul beserta para pengikutnya, termasuk dengan mengikuti peperangan. Nah, di sini akan sedikit digambarkan beberapa contoh peperangan yang diikuti oleh muslimin selama di Madinah. Perlu diingat, diinformasikan yang berkenaan dengan hal ini bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Islam dibangun dengan kekerasan, melainkan hanya untuk memberikan informasi bahwa terdapat beragam cara yang telah ditempuh oleh Nabi beserta para pengikutnya saat dahulu. Seperti halnya melakukan diplomasi, saling berkirim surat. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa dalam upaya untuk menjaga eksistensi ajaran Islam tersebut terdapat rintangan yang tidak bisa dielakkan. Sehingga Nabi beserta para pengikutnya mesti melakukan peperangan. Lantas, apa sajakah peperangan yang diikuti oleh muslimin selama di Madinah? Nah, di sini saya sajikan beberapa contohnya ya. Seperti halnya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hunain, dan juga Perang Tabuk. Apa yang dimaksud dengan Perang Badar? Nah, Perang Badar ini secara garis besarnya
merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam, yang mana peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Adapun selanjutnya yang dimaksud sebagai perang Uhud yaitu peperangan yang terjadi di Bukit Uhud dan menjadi kekalahan perang bagi kaum muslimin yang disebabkan oleh pasukan pemanah yang tergoda oleh harta peninggalan musuh. Jadi perlu diketahui bahwa perang Uhud ini merupakan perang yang menandai kekalahan bagi umat muslim pada saat itu. Adapun selanjutnya, sekilas informasi berkenaan dengan perang Khandaq ini merupakan upaya pertahanan dengan membuat parit atas usulan dari Salman Al-Farisi, yang mana pada saat itu umat muslim dikepung oleh Bani Nadir dan juga kafir Quraisy yang berjumlah 24.000 pasukan, yang mana perang tersebut berlangsung selama 1 bulan. Adapun perang Hunain adalah perang yang disebabkan karena suku Thaqif dan Hawazin menuntut balas atas berhala yang dihancurkan ketika umat muslim pada saat itu melakukan penaklukan Makkah. Dan yang terakhir yaitu perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi karena adanya kecemburuan dan kekhawatiran dari Kaisar Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikitnya contoh dari peperangan yang diikuti oleh muslimin selama di Madinah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan disampaikannya materi ini, kita bisa mengetahui berkenaan dengan sejarah penyebaran ajaran Islam khususnya di kota Madinah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.